warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suginarto, mahasiswi IAIC Cirebon, semester 1, jurusan PAI, dan samping saya ada narasumber yang bernama saya Bapak Asjin SH, asal dari Kota Cirebon, sebagai Ketua Yayasan Cahaya. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait aktivitas pendidikan non formal. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan luar sekolah. Apakah Bapak Agung bersedia untuk diwawancarai? Ya, siap bersedia insya Allah. Langsung saja ya Pak. Iya. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan Yayasan Cahaya Agung ini berdiri? Cahaya Agung berdiri pada tahun 2015 berdasarkan bulan April. Yang keduanya, apa alasan Bapak untuk mendirikan Yayasan Cahaya Agung? Yayasan Cahaya Agung didirikan berdasarkan lingkungan yang memang dalam hal ini lingkungan di pinggir rel, memang dalam hal sarana pendidikan formal maupun non formal ya sini belum ada berdiri ya. Maka dari itu kami bersama masyarakat yaitu bermusyawarah istilahnya bagaimana setelah berdiri masjid itu harus ada pendidikan. Padahal pendidikan kami ini ya masjid ini berdiri kalau nggak salah itu tanggal 11 hari Minggu bulan 11 2011. Dalam pembangunan masjid yaitu sekitar 9 tahun alhamdulillah kami beserta panitia ya bisa mendirikan masjid tingkat ini. Mungkin sekitar anggaran yang dikeluarkan yaitu 385 juta. Maka dari itu setelah masjid berdiri maka kami bersama masyarakat bagaimana supaya masjid ini ada isinya. Maka dari itu kami mendirikanlah pendidikan non formal ataupun formal. Alhamdulillah dengan kerja keras bersama tim ya bukan secara pribadi maka terbentuklah TPA MDTA ya terus itu ada non formalnya itu ada MDTA, TVT, terus RA. Dan yang formalnya adalah PAUD. Kami semuanya diberi nama yaitu TPA Mudin Agung, PAUD juga Mudin Agung. Karena masjid juga namanya Mudin Agung. Dan sekarang itu ada Pondok Pesantren Tahfiz Quran Mudin Agung. Alhamdulillah dari kerja bareng tim itu akhirnya terselenggarakanlah pendidikannya itu dari formal dan non formal ya. Sampai sekarang muridnya kalau nggak salah itu ada sekitar 110-an untuk TPA dan untuk FAUD ada sekitar 11 orang. Mungkin pondok pesantren Tahfiz nanti akan dibuka pada awal Januari 2021. Jadi intinya kenapa kami mendirikan yayasan? Karena untuk merekrut ataupun memenuhi masjid itu yang kita harus mengadakan pendidikan yang berbau agama ya. Setelah mereka dididik, insya Allah mereka itu akan ingat kepada masjid. Itulah program kami. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah langkah yang dilakukan Bapak ketika akan menyelenggarakan Yayasan Cahaya Agung? Ya langkah-langkahnya tetap ya karena ini adalah tanah wakaf ya kita tetap bermusyawarah dengan warga setempat yang memang dalam SDM itu ya bisa ya untuk kompromi mendirikan lembaga pendidikan. Karena dalam hal mendirikan lembaga pendidikan juga kan harus ada sarana dan prasarana. Akhirnya setelah membangun masjid sekitar 2011 ya saya 1013 alhamdulillah bisa mendirikan lembaga pendidikan yaitu tadi di belakang ini kan ada bangunannya menjadi 2 lantai dan jadi 6 ruangan ya. Alhamdulillah itu ada donatur yang memang yang mengasih keterangan wakaf kami ini ya istilahnya mengasih uang dan kami sebagai ketua yayasan hanya menerima kuncinya saja. Akhirnya dibangunlah pendidikan tadi apa MDTA, TPI ya sama FAUD dan sama pondok pesantren dengan tujuan adalah mengasih pendidikan dari masyarakat
khususnya untuk bangsa dan negara. Yang selanjutnya, apa kemajuan yang telah didapatkan dengan adanya Yayasan Cahaya? Alhamdulillah ya, kami di sini sudah meluluskan mungkin sekitar 7 kali ya. Kemajuannya adalah kami juga di sini banyak kegiatan. Kalau malam Jumat ada kegiatan tahlil dan yasinan rutin setiap malam Jumat. Setiap malam Minggu kami mengadakan makanan itu rutin. Terus setiap malam Senin ada pengajian Sakinatun Najah. Dan dari hari ke hari itu seminggu full. Karena tadi kegiatan itu ya malam Jumat, malam Minggu, malam Senin, dan hari Senin sampai Jumat itu ada maghrib mengaji ya untuk anak-anak yang belum dewasa, dan setelah isanya itu maghrib mengajinya untuk orang-orang dewasa. Ya alhamdulillah secara pendidikan ya banyak kemajuan dengan adanya saya mau mendirikan kafe gratis dan makan gratis. Ini saya dari desain ya, ini lukisan-lukisannya ini belum selesai, dan nanti tempat wudhu juga itu ya udah kami lukis, dan di tempat TPA juga udah kami lukis. Nanti silahkan di video ya bahwa kami ini lagi mempercantik diri ya supaya sarana dan sarana, karena kami ini programnya apa yang tadi dibicarakan ya malam Jumat, malam Senin, nanti juga ini minggu depan ini ada pelatihan entrepreneur. Ya, pelatihan entrepreneur masalah emas, masalah poverty, dan masalah bagaimana kita mengembangkan pondok pesantren itu gratis, ya, tanpa ada modal. Yaitu dengan adanya pelatihan entrepreneur yang akan dilaksanakan setiap sebulan sekali di yayasan saya pun. Insya Allah yang akan pertama dimulai adalah nanti hari Minggu ini tanggal 6 kalau nggak salah ya, akan ada pelatihan entrepreneur, dan itu terbatas hanya untuk 10 orang. Dan yang ya kita pematerinya ada 2 orang gitu ya. Jadi kami melakukan upaya-upaya supaya ya bisa ada manfaat kepada teman-teman, bahwasanya yuk kami ini punya yayasan, bagaimana pengembangannya, karena setiap pengembangan yayasan itu hanya terbentur sama masalah keuangan. Maaf ya, tapi kami dengan punya ide dan gagasan, ada pelatihan-pelatihan, mudah-mudahan dari Yayasan Muhyiddin Agung itu bisa berbagi ilmu ya. Dan ini entrepreneur itu ya akan di materinya itu kalau nggak salah namanya Kang Salman dan Kang Imam. Tuh, di sini itu ada nanti programnya yaitu buka usaha tanpa modal, cara mendapatkan investor, cara berternak emas, membeli properti cukup membayar 1%, bermain saham, menyelesaikan hutang, cara mendapatkan modal di bank tanpa jaminan. Itu yang akan kami lakukan upaya-upaya bagaimana cara mengembangkan yayasan itu dengan sistem akademisi ya. Tuh, mudah-mudahan ya kami insya Allah kayaknya bermanfaat, karena ini peminatnya ya hanya terbatas, dan kami upload lewat WA aja tuh peminatnya udah lebih dari 10 orang. Dan peminat-peminat itu bukan orang-orang biasa. Peminat yang mau ikut pelatihan entrepreneur yaitu ketua Ansor, ketua Patayat. Jadi yang mengambil itu ketua-ketua orang-orang yang mau berkompetensi untuk mengembangkan dalam organisasi ini masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa kendala yang Bapak temukan dalam menyelenggarakan yayasan ini? Semua kendala pasti ada ya, karena yang namanya SDM manusia, yang namanya kita berorganisasi, tidak semuanya satu persepsi ya. Dan kami adalah jelas visi misinya adalah membangun akhlak ya, karimah pada seluruh masyarakat. Kendala yang dihadapi sama kami ya tidak begitu berat, hanya selisih paham aja, itu kan bisa dimusyawarahkan. Karena kami sebagai pimpinan, apapun yang akan kami tujukan, apapun yang kami akan lakukan, selalu diawali dengan cara musyawarah. Akhirnya
apapun program ataupun misi ataupun kegiatan di Yayasan Bunda Agung, masalah kendala itu kayaknya kurang lah. Karena kami selalu bermusyawarah. Contoh, ini mau membuat meja untuk kafe ya, kami musyawarah dulu. Karena bagaimanapun setiap yang kami lakukan, pasti itu anggaran ada ya. Jadi kami berbicara tentang anggaran ini. Nah, setelah bermusyawarah, kita sepakati kalau kita melaksanakan hal-hal yang memang tujuan untuk mengembangkan yayasan. Karena bagaimanapun yayasan itu bukan milik pribadi, ini adalah milik yayasan yang terdiri dari ketua, pembina, sekretaris, dan bendahara. Jadi alhamdulillah kendala tidak relatif lah, tidak begitu berat ya, karena dasarnya kami itu adalah bermusyawarah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang dari mulai 2015 sampai sekarang itu kendala tidak begitu berat, hanya biasa-biasa saja. Itu adalah kriteria perjuangan ya. Jadi intinya kendala itu pasti ada, cuma masih bisa diatasi. Ya, alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan meminta doa kepada masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia supaya yayasan kami itu selalu dimudahkan, selalu sukses dalam hal menyelenggarakan kegiatan untuk memajukan yayasan saya ini. Pertanyaannya cukup sekian Pak, cukup sekian yang bisa saya tanyakan. Apakah Bapak ada kata-kata yang ingin disampaikan atau tidak? Ada. Ya, terima kasih kepada siapa? Eka. Pak Eka dari IAIC ya, IAIC yang telah bersilaturahmi ke yayasan kami, dan kami juga bangga barangkali ada koreksi kepada kami, silakan, karena bagaimanapun ya anak-anak mahasiswa itu kan kreatif ya, tapi kami sebagai ketua yayasan sangat terima kasih banyak telah bincang-bincang tentang yayasan kami, bahwasanya ya kami berpesan kepada masyarakat dan usaha mahasiswa tetap semangat ya mengembangkan diri, karena bagaimanapun dalam hal pengelola yayasan ini kami adalah bergerak di bidang pendidikan yang formal. Apa kita formal itu adalah pendidikan yang memang mungkin diakhirkan, karena secara anggaran pemerintah kami itu mandiri, karena bukan yang formalnya, tidak ada bos, tidak ada BOV itu ya. Tapi kami sebagai warga negara yang memang mau maju tidak harus ada ketergantungan pada pemerintah. Maka dari itu Yayasan Saya Agung berdiri tegak dan kokoh dari 2015. Alhamdulillah sarana masjid bisa bertingkat ya, dan TVA juga bertingkat. Bahkan sekarang dengan adanya pondok pesantren yang tahfidz Quran yang akan dibuka bulan Januari ya, dengan program-program yang jelas, kami melakukan kegiatan sama seperti pondok pesantren ya. Setiap malam Jumat ada tahlil dan yasin, malam minggunya ada marhabanan, malam Senin ada pengajian Syafinatul Najah, dan full dari Senin sampai Jumat itu ada maghrib mengaji, dan ada juga kegiatan-kegiatan yaitu tentang entrepreneur yang akan dilakukan sebulan sekali, dan ada lagi juga yaitu program dari Institut Tunggal Bangsa, yaitu ada konsultatif tentang masalah keluarga. Maka dari itu kami berharap, mohon doa dan restu dukungannya, semoga program-program kami ini semuanya bisa terselenggara dan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya ucapkan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.